Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya Diandra Novendro, Saya Didi Jayanto, Saya Hairul Aulia. Saya Dika Saputra. Saya Ahmad Dhani. untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran sosiologi, yaitu berupa penjelasan tentang perubahan sosial cepat dan lambat dalam bentuk video. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan sosial cepat dan lambat, konsepnya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita membahas mengenai apa itu perubahan sosial cepat dan lambat, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu perubahan sosial di dalam ilmu sosiologi. Apa itu perubahan sosial? Jadi perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Secara sederhana, perubahan sosial adalah proses bergesernya tatanan hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi kita sudah memahami mengenai apa itu perubahan sosial secara dasarnya. Sekarang, mari kita bahas mengenai macam-macam perubahan sosial, yaitu perubahan sosial cepat dan lambat. Kita akan lanjut membahas macam-macam perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah perubahan sosial cepat. Nah, baik, perubahan sosial cepat. Perubahan sosial cepat atau yang dikenal juga sebagai revolusi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan menyangkut perubahan mendasar pada sendi-sendi atau dasar-dasar kehidupan masyarakat. Jadi perubahan sosial cepat disebut juga sebagai revolusi. Dan perubahan ini bersifat cepat, bahkan terkadang terjadi secara tiba-tiba dan berdampak luas pada berbagai aspek dan struktur lembaga sosial. Sekarang kita lanjut mengenai perubahan sosial lambat. Perubahan sosial lambat atau yang dikenal dengan istilah evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara bertahap, inkremental, dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam prosesnya. Evolusi melibatkan serangkaian perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dan umumnya terjadi tanpa adanya konflik atau gangguan besar pada struktur masyarakat. Jadi perubahan sosial lambat adalah evolusi, dan perubahan ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan prosesnya bertahap. Oke, jadi kita sudah mengerti tentang pengertian dasar mengenai perubahan sosial cepat dan lambat. Untuk konsepnya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh teman. perubahan sosial cepat atau revolusi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan cepat seringkali didorong oleh inovasi teknologi yang diadopsi secara masif. Contohnya, 1. Teknologi pembayaran non-tunai. Konsep perpindahan mendadak dan cepat dari penggunaan uang fisik atau tunai ke sistem pembayaran digital seperti kris, e-wallet, kartu debit, atau kredit. Contoh sehari-hari, dalam waktu kurang dari 1 dekade, banyak warung kecil, minimarket, hingga tukang parkir kini menerima pembayaran non-tunai. Hal ini mengubah kebiasaan transaksi harian masyarakat secara fundamental. 2. Transportasi online, ojek atau taksi online. Konsep adopsi cepat aplikasi yang menghubungkan pengendara dengan penumpang menggantikan sebagian besar peran transportasi konvensional dalam waktu singkat. Contoh sehari-hari, sebelum tahun 2010-an, memesan taksi atau ojek perlu dilakukan di pangkalan atau di jalan. Sekarang pemesanan dilakukan dalam hitungan detik melalui aplikasi, mengubah mobilitas perkotaan secara drastis. Perubahan sosial lambat atau evolusi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan lambat lebih berkaitan dengan pergeseran nilai, norma, dan kebiasaan yang membutuhkan waktu untuk diterima secara kolektif. Contohnya, 1. Kesadaran lingkungan atau GO GREEN. Konsep
pergeseran nilai masyarakat dari pola konsumsi yang tidak peduli lingkungan menjadi kesadaran untuk mengurangi plastik dan mendaur ulang. Contoh sehari-hari, dulu penggunaan kantong plastik adalah hal yang sangat wajar. Saat ini semakin banyak orang yang membawa tas belanja sendiri atau reusable bag, dan banyak toko tidak lagi menyediakan kantong plastik gratis. Perubahan kebiasaan ini terjadi perlahan melalui edukasi bertahun-tahun. 2. Standar pendidikan. Konsep peningkatan rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh populasi. Dahulu, lulus SD sudah dianggap cukup. Kini lulus SMA atau sarjana menjadi standar minimum. Contoh sehari-hari, kita mungkin melihat orang tua atau kakek nenek kita banyak yang hanya lulus SD atau SMP. Sedangkan generasi Anda dan berikutnya didorong kuat untuk menempuh pendidikan tinggi. Perubahan ini adalah hasil dari pembangunan sistem pendidikan yang memakan waktu puluhan tahun. Sekian materi presentasi dari kami. Terima kasih.